sedulur pemilih, kembali bersama ini podcast KPU Kabupaten Wonogiri. Bersama saya, Alfi Malasari, yang akan membahas tentang isu pemilihan dan demokrasi di Kabupaten Wonogiri. Hari ini, bersama narasumber kita, Bapak Doni Hafikian, akan membahas tentang pemilu gembira pasca putusan MK nomor 135 tahun 2024. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mbak Alfi. Sehat. Ya, baik. Langsung saja kita mulai dengan diskusi kita hari ini ya Pak ya. Oke. Jadi dengan putusan MK nomor 135 tahun 2024 ini, bisa dijelaskan tidak secara singkat apa sih sebenarnya putusan MK ini? Jadi gini, Mbak Alfi dan selamat pagi sedulur pemilih. Untuk putusan MK 135 tahun 2024 itu kemarin kan dibacakan oleh MK tanggal 26 Juni 2025. Itu ada dua putusan. Yang pertama adalah akan dibedakan pemilu nasional dan pemilu daerah dalam kalau kemarin di 2024 itu kan pemilu serentak dalam satu tahun ada 2 kali pemilu. Nah, putusan MK itu 35 tahun 2024 ini itu ada pemilu akan dibagi menjadi 2 putusan, pemilu nasional dan pemilu daerah, di mana pemilu nasional itu akan diadakan di tahun 2029 dan di pemilu daerah itu tahun 2031. Apa saja yang akan dilaksanakan di tahun 2029 yaitu pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilu untuk memilih DPR RI, dan pemilu untuk memilih DPD. Sedangkan untuk 2031 itu nanti kita akan memilih untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat daerah kabupaten. Oke, baik Pak Doni. Kemudian apa sih yang menjadi latar belakang MK sehingga terjadi putusan MK tersebut? Oh, ini. Jadi kemarin itu ada 5 pertimbangan MK. Jadi untuk mengambil suatu keputusan itu di antaranya terlalu beratnya beban kerja penyelenggara. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 kali pemilu itu dianggap terlalu berat. Padahal bagi KPU kita di model bagaimanapun kita sudah siap, karena kita sebagai penyelenggara harus siap bagaimana keadaannya. Jadi dianggap bahwa satu masalah pemilu belum selesai, sudah ada tahapan untuk pilkada. Terus yang kedua, ada suatu kejenuhan dari masyarakat terhadap proses pemilu itu yang dalam 1 tahun terbagi menjadi 2 kali pemilu dan pilkada. Terus yang ketiga ada jadi isu-isu daerah, itu pembangunan isu-isu daerah itu tenggelam dengan isu-isu nasional. Terus banyaknya penyelenggara yang karena situasi dan kondisi yang begitu nyerempok terlalu padat terlalu padat sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Dan itu membuat pertimbangan MK untuk dapat mengambil suatu keputusan jadi nomor 135 2024 yang tadi dibagi menjadi 2 kali periode 2029 dan 2031. Oke. Kemudian apa nih pendapat KPU Kabupaten Wonogiri sendiri tentang putusan MK ini? Kalau KPU Kabupaten Wonogiri, pendapat kita tetap siap bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Kita sebagai penyelenggara, baik itu ada putusan MK 135 maupun tidak, itu kita sebagai penyelenggara dituntut untuk
tegak lurus dengan KPU RI, sehingga kita harus siap bagaimana keadaannya dan kita harus bisa menyelesaikan pemilu itu dengan keadaan sebaik-baiknya. Oke, kalau itu kira-kira apa saja sih yang dipersiapkan dan strategi KPU untuk pasca munculnya putusan MK ini? Jadi yang kemarin yang menjadi PR kita adalah partisipasi masyarakat. Di pilkada kemarin tidak sesuai dengan harapan, terus terang, karena partisipasi pada saat pilkada kemarin cuma 69,5%. Jadi kita tertantang untuk dapat meningkatkan partisipasi di pemilu 2029. Bagaimana caranya? Adalah sosialisasi. Nah, ada fakta menarik kemarin di pemilu 2024, pilkada maksudnya. Jadi ada invalid vote. Invalid vote itu suara tidak sah. Jadi partisipasi masyarakat kita menurun, tapi suara tidak sah kita naik. Nah, itu yang menjadi kendala. Jadi sekitar 25.000 suara tidak sah kemarin yang terjadi di Wonogiri, dan itu suatu hal yang sangat mengejutkan bagi kita. Nah, kita kemarin kita juga bekerja sama dengan IMABRAS, Ikatan Mahasiswa Berprestasi, untuk dapat meneliti ada apakah sebenarnya ini tingkat invalid vote tinggi sekali sebanyak 25.500. Ini ada masalah apa? Atau setara dengan DPT-nya Kecamatan Bogor. Jadi makanya setelah IMABRAS itu, teman adik-adik IMABRAS itu mengadakan penelitian secara random, hal yang paling mengejutkan bagi kita adalah ternyata dari 25.500 lebih itu tingkat invalid vote tertinggi atau faktor kesengajaan suara tidak sah itu dari Gen Z atau pemilih pemula. Maka dari itu, untuk meningkatkan partisipasi dan untuk menekan suara tidak sah besok di 2029, kita banyak untuk bersosialisasi, mensosialisasikan pemilu kepada teman-teman pemilih pemula, terutama bagi teman-teman SMP dan SMA. Kenapa SMP kok perlu? Karena di tahun 2029 maupun dari tahun 2031 itu teman-teman SMP, adik-adik SMP itu sudah memasuki usia 17 tahun. Jadi bisa nyoblos. Sudah nyoblos. Jadi itu yang diharapkan. Kenapa kita gencar ke teman-teman adik-adik SMP dan SMA? Dengan kita namanya ada nama Sabda Tama. Jadi Sabda Tama itu kita setiap hari Senin kita muter di SMP SMA sebagai pembina acara maupun kita minta waktu untuk bisa mensosialisasikan demokrasi pemilu yang aman, tertib, damai. Jadi adik-adik merasa senang bagaimana nanti menghadapi pemilu di tahun 2029. Selain itu kita juga ada supaya mereka mengenal demokrasi lebih dekat dengan demokrasi. Kita berpartisipasi dengan Pilketos. Pemilihan ketua OSIS. Jadi mereka sudah kita ajarkan untuk pilihan Pilketos itu mendekati dengan pemilu, sistem tahapan pemilu ya. Ada pemutaran data, ada pencalonan, ada kampanye, ada debat, dan pemilunya pun juga sama dengan pemilu di Indonesia. Jadi mereka agak lebih mengenal pemilu. Jadi mereka, oh seperti ini toh pemilu itu. Ada suatu pembelajaran di situ.
Selain itu kita juga untuk persiapannya dari saat ini ada namanya PDPB. Ada PDPB yaitu apa ya Pak Ria, Mbak Abi? Pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan. Kenapa seperti itu? Supaya kita selalu update untuk masyarakat yang meninggal, masyarakat yang pindah, itu bisa kita klasifikasikan sehingga nanti selalu update. Dan PDPB itu kita lakukan pengupdateannya atau plenonya kita itu setiap 3 bulan sekali. Kalau provinsi tentunya 6 bulan sekali. Selain itu kita juga update untuk data-data partai, baik itu kepengurusan, baik itu sekretariatan, baik itu anggota partai. Jadi kita sudah mulai persiapan. Jadi kalau dibilang bahwa KPU pasca pemilu 2000 dan pilkada 2024 itu nganggur, itu enggak sama sekali. Justru malah lebih padat ini. Gitu. Artinya. Itu juga jawab pertanyaan dari masyarakat ya soalnya. Iya, selama ini ngapain sih habis pilkada? Ternyata banyak juga ya berdasarkan ya. Baik Pak Dhani, terakhir closing statement dari Pak Dhani. Jadi untuk putusan MK 135 tahun 2024 ini merupakan tonggak suatu demokrasi yang ada di Indonesia, di mana diharapkan masyarakat dapat memilih pemimpin di tahun 2029 dan tahun 2031 itu dengan lebih cerdas, sesuai dengan hati nurani mereka, tidak terpengaruh oleh iming-iming atau politik uang, sehingga menciptakan suatu pemimpin yang amanah sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Selain itu, kami sebagai KPU Kabupaten Wonogiri selalu siap untuk dapat menyelenggarakan pemilu dan pilkada di tahun 2029 dan 2031, sehingga demokrasi di Indonesia lebih terjaga dan tentunya partisipasi masyarakat yang kemarin di angka 69,5 dapat meningkat tinggi, dan invalid vote-nya atau suara tidak sah dapat ditekan sekecil mungkin, sehingga kita dapat menjadikan pemilu ini lebih sukses dari Oke, terima kasih banyak Pak Dhani atas waktu dan ilmunya, ya, dan juga kepada sedulur pemilih yang selalu mendukung ini podcast KPU Kabupaten Wonogiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat menjaga demokrasi. Mari membangun Wonogiri melalui demokrasi. Sekian dan terima kasih.